Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini terkait dengan kasus seorang anak berusia 7 tahun yang melakukan tindakan operasi amandel di saat yang bersamaan kemudian tidak sadarkan diri begitu sampai akhirnya meninggal dunia. Kita masih membahasnya bersama dari Ikatan Dokter Indonesia, ada YLKI dan juga keluarga pasien. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, langkah apa yang nantinya akan dilanjutkan ini di audit medis? Tadi Anda sempat mengatakan sebelum kita memulai ada audit medis dan berapa lama ini akan dilakukan dan jika nantinya ada terbukti kesalahan prosedur atau malah praktik, apa sanksinya? Baik, terima kasih Mbak Indah. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Pusma dari YLKI bahwa rumah sakit itu wajib melakukan tata kelola rumah sakit yang baik. Di luar tata kelola rumah sakit yang baik, rumah sakit juga harus melakukan tata kelola klinis yang baik. Nah, tata kelola klinis yang baik ini adalah dengan salah satunya melakukan audit klinis. Nah, audit klinis ini sebenarnya adalah ranah komite medis. Nah, namun sayangnya di dalam undang-undang terbaru, komite medis itu tidak lagi disebutkan. Ini yang kemudian proses independensi tadi, hak pasien tadi, hak konsumen tadi, atas pelayanan jasa kesehatan, ini yang kemudian harus kita buktikan melalui apa. Nah, kembali lagi, kalau ini terbukti dari proses audit medis yang dilakukan komite medis nanti, dan kemudian dilakukan juga oleh yang lembaga independen, oleh Majelis Disiplin atau MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, dan kemudian terbukti, seandainya terbukti, maka sanksi hukumnya ada. Sebagaimana yang dituntut oleh pihak keluarga melalui kuasa hukum, bahwa ada tuntutan di sana apabila ini mengakibatkan kematian. Maka ada ancaman 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Namun ada satu klausul yang menyatakan bahwa apabila ada dugaan melakukan kesalahan di dalam menjalankan profesinya, sebagaimana disebut di dalam Undang-Undang Terbaru 17 2023, maka itu sebenarnya harus dilakukan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau kita sebut dengan mediasi atau negosiasi. Nah, proses mediasi atau negosiasi ini yang sepertinya belum berjalan sehingga pihak keluarga lebih mengambil langkah hukum. Oke, berarti, nah ini kan kalau dari sanksi ke bisa dikatakan dokternya ya, ini kan cabut izin prakteknya, izin profesinya dan segala macam. Nah, untuk rumah sakitnya sendiri seperti apa? Ya, di ketentuan pasal 193 Undang-Undang 17 2023 jelas menyebutkan bahwa rumah sakit itu bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dilakukan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tentu proses kelalaian ini adalah proses asas kausalitas. Apakah memang ada bukti tadi melalui audit medis sehingga rumah sakit kemudian bertanggung jawab? Bertanggung jawab ada, Pak, atas semua kerugian apa yang tadi dituntut. Dan tentu ini adalah ranah hukum yang nanti akan dibuktikan kerugiannya itu seperti apa, Mbak. Oke, berarti ada audit medis, ada audit klinis, begitu ya, Pak Beni ya? Ya, Oke. ini nanti ranahnya adalah berbeda, tentu terkait pelanggaran disiplin adalah ranahnya kewenangan majelis disiplin, terkait ranahnya etik nanti menjadi kewenangan majelis etik. Oke, jadi ada berbagai macam sisi yang kemudian harus diinvestigasi dan juga diaudit, begitu ya. Bu Indah, saya ke Bu Indah. Bu Indah, berarti keluarga pasien berhak untuk menuntut ganti rugi. Bu Indah, maaf masih di mute audionya. Iya, Oke, tapi sebagai silakan, Bu. organisasi konsumen, iya, boleh aja menuntut, tetapi sebagai YLKI, saya menyarankan menggunakan itu tadi, Majelis Kehormatan Disiplin. Dan itu juga dilakukan gitu. Karena dia lebih mengetahui, kadang-kadang polisi menggunakan saksi ahli itu juga dari MKDKI. Karena ilmu yang dia ketahui tentang apakah ada audit selesai di BIOS itu semua begitu detailnya. Kalau saya boleh masih ingat sedikit tindakan konsilektominya seperti apa, itu semua masing-masing bentuknya audit dan dikerjakan oleh orang yang mengerti persis melakukan itu. Makanya saya cemburu sekali kalau kenapa sekarang dia tidak independen, bukan negara tetapi masuk ke kementerian. Apalagi kalau lihat sumpah dokter, perlakukan dokter sebagai saudara kandung. Bapak, kita bisa apa, Bapak, yang saya turut berduka cita ini? Kemudian mereka
keluarga sebagai perlakukan semua dokter itu kan agak curiga. Kalau ini negara ada faktor representasi dari YLKI yang duduk di sana, lah nggak mungkin saya sebagai saksi bahwa dia memperlakukan konsumen itu sudah pasien dan konsumen sudah secara benar. Karena itu yang penting bagi YLKI adalah seseorang yang sudah memilih profesi sebagai pembela konsumen, ya nomor satu konsumen gitu. Sehingga sampai dia dikatakan dalam sumpahnya akan menjadikan sesama dokter, dokter Beni ya curiga dulu, sekarang semakin ngerti karena di KKI enggak. Dokter yang bela dokternya lah, masa kemudian bela kita. Kalau ini di bawah negara, artinya ada unsur masyarakat, unsur lembaga konsumen, unsur pemerhati pasien, pembela pasien, duduk di situ, ini negara. Ini negara berarti adil yang diperlakukan. Oke. Bukan dia seenaknya untuk menggunakan sesama dokter ya saya menangkan. Itu sumpah saya kok nggak akan bisa jadi dokter kalau Anda nggak disumpah dan menyatakan lakukan saya sebagai saudara kandung. Lalu apa? Makasih. Itu berulang-ulang ingin saya sampaikan. Oke, itu yang kemudian menjadi bahan juga menjadi bahan evaluasi ya. Seharusnya ini negara hadir di sini ya, begitu ya. Saya ke Pak Albert. Pak Albert, saya mau informasi. Jadi betul yang melakukan operasi amandel ini tidak hanya Deren tapi juga kakaknya, betul? Betul. Dan bagaimana kondisinya saat ini dari kakak Deren sendiri? Apakah operasinya bersamaan atau ada jeda waktu atau seperti apa? Kok bisa samaan gitu? Ada jeda waktu di dalam satu hari itu. Jadi Alvaro adiknya ini itu di pukul 12 lewat. Kemudian kakaknya Vincentius itu di pukul 3. Oh oke, jadi yang duluan operasi ini Alvaro dulu? Adiknya. Oh adiknya? Betul. Adiknya di jam betul. 12? Alvaro dulu. Alvaro dulu kan? Iya, Alvaro ini. Iya. Alvaro dulu di jam 12 siang, kemudian baru kakaknya di jam 3 sore? Betul. Oke, dengan keluhan yang sama? Betul. Oke, tapi untuk kakaknya sendiri sampai saat ini kondisinya seperti apa? Kondisinya sudah Baik, sepertinya kami mengalami gangguan sinyal dengan Pak Albert. Tapi informasi yang kami dapatkan memang Alvaro Deren melakukan operasi di rumah sakit tersebut di jam 12 siang, kemudian barulah disusul oleh itu tidak lama dia Pak Albert. Kami mengalami gangguan sinyal, tidak bisa mendengar jelas. Kami mencoba kembali memperbaiki. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, jadi nanti sanksinya seperti apa? Dan apakah ini memang tanggung jawab rumah sakit juga? Baik, jadi terkait sanksi dokter yang melanggar, yang terbukti melanggar etik, tentu nanti akan ada sanksi etik. Kemudian kalau dokter melanggar disiplin, maka akan ada sanksi disiplin yang akan ditetapkan oleh majelis disiplin. Sanksi dari majelis disiplin apabila ini terbukti melakukan pelanggaran disiplin sampai kepada pencabutan surat izin praktiknya. Nah, tentu ranah hukum nanti ya kita akan melihat lagi pembuktian dari sisi hakim, maka ketentuan tadi seperti saya sampaikan ancamannya adalah 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta. Oke, itu kalau dari segi ranah hukum berarti perlu nggak keluarga pasien ini melapor dulu atau sudah pasti langsung otomatis ditangani, diproses? Ya kan, karena ini delik aduan, sifatnya delik aduan, maka yang merugikan baik pihak keluarga, pasien, maka berhak melakukan pengaduan. Nah, tentu pengaduan ini perlu pembuktian dari asas pembuktian. Nah, kami harapkan di luar asas pembuktian yang diatur di dalam 184 KUHP, tentu asas kausalitas ini penting. Apakah memang perbuatan yang dilakukan tadi atas pelanggaran disiplin tadi yang menyebabkan kemudian meninggalnya pasien? Oke, berarti keluarga pasien perlu melapor ke? Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Suksma, silahkan melapor ke Ikatan Dokter Indonesia, kita akan melihat dan membuktikan ada pelanggaran etik atau tidak. Oke. Kemudian
kepada majelis disiplin yang tadi nanti akan ada bukti ada pelanggaran disiplin atau tidak, karena itu adalah lembaga yang paling berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin. Kemudian kalau keluarga memilih langkah hukum yang walaupun kami tidak menginginkan ini, tetapi itu adalah hak keluarga, ya itu silakan. Berarti sampai saat ini belum ada proses itu sebelum ada laporan? Ya, belum. Oke, saya langsung ke Pak Albert. Pak Albert, kita tersambung kembali tapi menggunakan telepon. Pak Albert, tadi dari penjelasan Pak Beni dari Ikatan Dokter Indonesia, ini akan diproses jika ada aduan dulu, ada laporan dulu ke ID dan juga ke Majelis Kedisiplinan. Apakah nanti keluarga akan berniat untuk melaporkan ini ke ID atau seperti apa? Agar ini betul-betul diproses gitu. Silahkan Pak Albert. Aman nih suaranya? Silakan Pak Albert. Pak Albert. Halo, ya. Ya, silakan Pak Albert. Oke, baik. Jadi kami akan mencoba berdiskusi kembali dengan keluarga bagaimana baiknya karena saat ini ananda kami sudah meninggal ya, sudah tidak ada. Betul. Jadi ada kekecewaan memang, tapi kami tidak boleh seterusnya seperti ini. Kami harus coba lebih bijak lagi untuk berdiskusi dengan keluarga dan bagaimana ke depannya nanti. Karena anak kami sudah tenang, kami lihat sudah tenang, sudah tersenyum, begitu. Oke, baik. Berarti akan ada diskusi lanjutan dulu bersama keluarga. Apakah nantinya akan ada keputusan untuk melaporkan ini ke ID dan juga ke MKD berarti ya, begitu ya? Betul. Masih ada proses diskusi dulu ya? Betul. Oke, Bu Suksma. Ya. Bu Suksma, untuk kasus-kasus semacam ini, tadi disebutkan kan dari Dokter Beni harus ada laporan dulu, delik aduan dulu. Nah, kalau keluarga pasien ini masih pikir-pikir nampaknya. Apakah bisa dari pihak lain atau seperti apa untuk laporan pengaduan ini ke ID dan juga Majelis Kehormatan atau Kedisiplinan? Ya, dari YLKI sendiri. Mesti dikasih. Kalau saya tetap akan memilih untuk menggunakan jalur itu, karena tidak hanya untuk keluarga yang sekarang. Bagaimana kalau kemudian keluarga tidak menyampaikan dan dokter-dokter yang seandainya masih berkeliaran. Jadi ketika Pak Albert ini mengadu, itu juga suatu pahlawan membela saya mengadu, bukan hanya sesuatu yang sudah terjadi ini, tapi saya menginginkan orang lain tidak menderita seperti saya. Jadi dia juga berjuang untuk membela masyarakat, sesama konsumen, sesama posisinya sebagai yang kehilangan itu akan terkurangi di negeri ini dengan menggunakan prosedur-prosedur yang ada. Dan saya menyaksikan ketika saya duduk di konsil kedokteran yang milik negara, bukan milik kementerian. Mereka seringkali digunakan oleh kepolisian sebagai saksi ahli. Seringkali. Jadi itu hanya memudahkan. Baik, terima kasih Pak Albert, bahwa Pak Albert juga menyelamatkan konsumen lain sesama Bapak yang tidak ingin kejadian ini terjadi. Itu juga sangat diharapkan untuk solidaritas sesama konsumen. Dan saya mau juga memberikan support yang baik untuk konsumen itu jeleknya juga kadang-kadang nggak mau jadi solidar sesama konsumen, suaranya kurang kuat karena itu sering diabaikan, dipindah, sudah betul-betul milik negara dipindah menjadi kementerian, kan semaunya yang punya negara. Dia pikir. Jadi setidaknya harus ada laporan dulu supaya bisa dikatakan dokter-dokter yang pada saat mengoperasi terlibat operasi Alvaro ini kemudian untuk sementara waktu dinonaktifkan dulu lah ya, jangan sampai ada bisa dikatakan Alvaro selanjutnya, jangan sampai ada seperti itu, begitu kan ya Bu Suksma? Dari sisi konsumen pastinya. Iya, betul sekali, persis Bapak, saya mohon Pak. Itu yang kemudian menjadi harapan juga untuk kita semua. Pak Beni, apakah mungkin kemudian
dokter-dokter yang terlibat, orang-orang yang terlibat pada saat mengoperasi atau melakukan tindakan ke Alvaro ini dinonaktifkan dulu sementara sampai ada penyelidikan lebih lanjut? Ya kembali lagi kepada asas praduga tak bersalah ya. Jadi Iya, dicek kembali dulu. Ya. betul dibuktikan terlebih dahulu secara proses apakah ada pelanggaran etik, pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di sana. Nah, kalau ini dihentikan, tentu hak pasien yang lain, hak konsumen yang lain yang membutuhkan jasa dokter akan terabaikan. Tentu ini kita hormati asas praduga tak bersalah. Tapi kan seharusnya ada evaluasi dulu dari rumah sakit. Ada Ya tentu investigasi lebih dulu dari rumah sakit. Mengapa ini bisa terjadi? betul, itu evaluasi dari pihak rumah sakit yang tadi kami sampaikan audit medis yang dilakukan oleh komite medis. Oke, Ya, sudah ada betul. informasikah dari rumah sakit sendiri apakah sudah melakukan investigasi soal ini dan apakah juga dokter-dokter yang terlibat ini juga sudah dalam tanda kutip diistirahatkan dulu lebih dulu sambil menunggu hasil investigasi ini? Nah, yang kami dapat informasi tentu ya karena ini kasusnya juga sudah ramai viral, tentu secara psikologis juga dokternya mengalami hal yang tidak mengenakan ya. Apakah proses ini nanti akan mengganggu proses kedisiplinan atau yang lain? Tentu ini kembali lagi kepada dokternya. Tentu kami harus mendampingi ini agar jangan sampai tekanan psikologis ini berpengaruh terhadap profesionalitasnya dan kemudian malah akan berdampak terhadap pelayanan kepada pasien. Ini yang kami hindari sehingga perlu pendampingan. Oke, sejauh ini koordinasi dengan pihak rumah sakit seperti apa? Tadi kami berkoordinasi dengan ARSI ya, terutama nanti kita akan berkoordinasi dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia untuk kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit dan khusus kepada dokternya, Ikatan Dokter Indonesia melalui Ikatan Dokter Indonesia Cabang akan berkoordinasi juga kepada dokternya, termasuk Perhimpunan THT dan juga Perhimpunan Anestesi, karena ada dokter anestesi dan dokter THT yang juga turut terlapor di sini. Oke, Bu Suksma, apa yang perlu diperhatikan kita sebagai pasien, kita sebagai keluarga pasien, jangan sampai kemudian hal semacam ini kembali terjadi seperti penjelasan. Tadi ada informasi dari keluarga pasien, Alvaro ini dibawa ke ruang operasi pada saat penunggunya orang tuanya ini sedang berada di toilet. Itu satu. Ya. Kedua, belum ada penjelasan begitu. Maksudnya apakah urgensi apa begitu. Kemudian harus dilakukan tindakan operasi sampai pada saat orang tuanya di toilet. Apakah pada saat itu Alvaro dalam keadaan yang membahayakan atau seperti apa. Apa yang perlu diperhatikan kita sebagai konsumen agar ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada Alvaro selanjutnya. Ya, makanya Ibu, saya kira kita mendengarkan audit itu dulu deh. Apa hasilnya gitu loh. Emang urgensi yang semacam apa, pasiennya nggak tahu. Ini urgent, pasiennya juga nggak tahu. Jadi saya kira melalui semua tahapan kewenangan klinis masing-masing, prosedur monitoring pasca operasi, itu dilakukan masing-masing. Yang penting prosedur-prosedur yang begitu lengkap dilakukan oleh pihak rumah sakit dan kemudian bisa dilaporkan ke MKDKI nantinya, itu detail sekali. Operasi di ruang pemulihan recovery seperti apa, dicek semua, sudah ada SOP-nya. Yang penting itu tadi yang saya katakan, biasanya persengketaan konsumen dan produsen atau penyedia jasa, ini itu lebih sulit lagi karena yang dihadapin itu dokter, adalah urusan product knowledge. Konsumennya ngerti nggak gitu. Kalau nggak ngerti, apakah perlu didampingin? Tapi kalau ini urgent, dia juga punya urgensinya apa-apa, catatannya apa, mereka yang bisa membaca gitu. Kita enggak kan. Jadi itu beli waktu untuk melakukan semua yang ditulis tata kelola corporate, artinya tata kelola rumah sakitnya itu diperiksa semua. Nah, dan banyak sekali, detail-detail, laporan anestesi tadi juga dilakukan, laporan operasi, laporan sign in, sign out, siapa yang masuk di ruangan ini, itu aja dicatetin. Nah, kalau itu sampai nggak bener ya oke, ada kecurigaan, boleh kita seuzon. Kenapa yang masuk di ruangan itu bisa banyak orang, atau barangkali juga tercatat itu dia lagi ke kamar mandi, bener nggak? Apakah dicatat apa enggak? Nah, itu yang kemudian menjadi bukti. Jadi jangan saling menyalahkan, tetapi saya tetap berharap bahwa korban sementara ini itu juga mengingat konsumen yang lain, tetapi lakukan semua secara detail yang
sudah dideklar sebagai korporat, sebagai rumah sakit, dia harus melakukan itu. Oke, jadi Begitu. akan ada seharusnya ada audit menyeluruh soal tata kelola rumah sakit, betul ya? Masuk di ruang, betul. Oke, Masuk dan di ruangan itu, ruangan operasi. Siapa yang masuk dan keluar, suster harus nyatet. Enggak sembarang orang boleh masuk gitu. Mau ke toilet, memang barangkali ada toiletnya yang kemudian ada yang nyatet. Cek dulu deh, cek. berarti Jadi itu yang kronologis saya persesikan. mulai dari di ruang perawatan sampai di OK, operasi kamar juga harus betul. Betul. Nah, Iya. untuk hak pasien, apa yang bisa disampaikan? Kita tuh punya hak loh untuk mendapatkan penjelasan dari rumah sakit. Oh, itu saya kira the most important ya. Sayangnya Ibu, kan tidak semua konsumen bisa dijelaskan dengan penjelasan Medis. sama iya, nggak gampang kan. Nanti kita ngomong ini dia maksudnya apa? Orang Amanda itu gampang kok. Ya, saya juga dulu cuman kayak disendok gitu aja gitu loh kok. Ada apa sebetulnya kan nggak ngerti. Jadi nggak bisa juga nyamain gitu. Setiap individu Berbeda. punya kelebihan berbeda manusia Termasuk ini ya, walaupun risikonya saya- juga harus dijelaskan ya. Iya. Oke. Nah, apakah kita cukup ngerti? Kecuali kita juga gandeng dokter, jadi ini agak ngomongnya agak bener atau enggak kan enggak selalu begitu. Apalagi urgent harus ditangani nanti meninggal kecepatan ada kelalaian dokter. Nah, ya, makanya dilihat deh. Satu demi satu diikuti dan ini pembelajaran yang terbaik dan kerendahan hati dari yang berduka menurut saya untuk membela konsumen lain tidak mendapat perlakuan seperti ini kalau yang dianggap perlakuannya seperti apa. Oke. Semua mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Baru kemudian YLKI juga akan ikut-ikut kalau nggak benar nih. Oke. Kalau begitu. Oke, baik. Ya. Pak Albert, terakhir Pak Albert, apa yang kemudian ingin disampaikan? Karena bisa dikatakan Alvaro ini meninggal dunia setelah operasi, tidak sadarkan diri. Apa yang ingin disampaikan? Jangan sampai kemudian ini menimpa anak lainnya, begitu. Iya, baik. Jadi, ya seperti yang tadi Ibu Suksma bilang ya, kita mungkin sebagai konsumen atau sebagai pasien, terkadang tidak benar-benar mengerti apa bahasa yang diberikan atau dijelaskan oleh dokter itu sendiri. Mungkin para dokter ini bisa lebih menjelaskannya secara bahasa awam. Mungkin dikasih analogi-analogi yang bisa membuat pasien itu mengerti tanpa mengurangi waktu atau lebih berlama-lama dalam hal penjelasan. Bisa langsung ke poinnya, tapi dengan penjelasan yang lebih awam, tidak dengan lebih hanya bisa bahasa-bahasa medisannya. Iya, yang bisa lebih dipahami. Mungkin itu bisa membuat kami, para pasien ataupun konsumen, bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan lagi. Oke, termasuk juga setelah kejadian ini menimpa keluarga Bapak, laporan hukum tetap berlanjut berarti ya ke ranah kepolisian, ke ranah hukum untuk menanti keadilan. Ya, mungkin saat ini akan ada laporan-laporan, tapi kami belum tahu lagi dalam bentuk apa, apakah itu dalam bentuk mediasi, ataukah dalam bentuk seperti yang tadi dibilang ke ID dan komite disiplin. Nah, itu akan nanti kami bicarakan lagi di pihak keluarga bagaimana baiknya, karena saat ini istilah ininya adalah Alvaro udah nggak ada. Oke. Gitu. Oke, tentu saja kami sekali lagi mengucapkan kami turut berduka cita ya Pak ya. Terima kasih orang tua dari Alvaro Darren, Albert Francis telah bergabung bersama kami dan juga tadi juga kita sempat berbincang dengan juru bicara Ikatan Dokter Indonesia Pak Beni Satria dan juga ada pengurus harian YLKI Bu Indah Suksmaningsih. Semoga kita berharap kejadian ini tidak kembali terjadi. Betul-betul kemudian keluarga pasien mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya soal bagaimana penanganan yang seharusnya, risikonya akan seperti apa. Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi. Terima kasih informasinya Bapak-Bapak dan juga Bu Suksma telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Terima kasih turut berduka cita Pak Alex, luar biasa. Terima kasih.